Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran Plato ke pemikiran Aristoteles. Pembahasan ini masih sama, berkaitan dengan negara, kekuasaan, dan juga demokrasi. Jikalau misalkan Plato lebih dikenal sebagai pemikir yang cenderung mengarah kepada kolektivisme gitu ya, dan juga dia dilihat sebagai pemikir yang idealis dan juga utopanis gitu ya. Lalu bagaimana pemikiran Aristoteles gitu ya, mengenai negara, kekuasaan, dan juga demokrasi. Nah, sebelum itu ada salah satu quotes yang menarik dari Aristoteles ya, bahwa manusia itu sebetulnya adalah hewan yang berpolitik gitu ya. Nah, artinya di sini manusia tidak bisa lepas dalam politik gitu ya, dan juga manusia sebetulnya dalam keseharian hidupnya itu senantiasa berpolitik gitu ya. Nah, apakah demikian gitu ya? Nah, ini juga akan berkaitan dengan bagaimana pembahasan kita tentang negara, kekuasaan, dan demokrasi menurut Aristoteles. Oke, yang pertama tentang negara ya. Bagaimana konsep negara ideal menurut Aristoteles? Baik, konsep negara yang ideal menurut Aristoteles adalah negara yang bertugas untuk melaksanakan tujuan bersama. Artinya di sini ada cita-cita yang dibangun oleh para pendiri negara sehingga para pendiri tersebut merumuskan suatu tujuan dan negara di sini bertujuan untuk atau bertugas untuk melaksanakan tujuan tersebut gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih dari konteks luas wilayah ya? Negara yang ideal itu seperti apa? Negara yang ideal itu menurut Aristoteles tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu kecil. Nah, menurut Aristoteles, negara yang kecil itu akan sulit mempertahankan diri. Jika kalau misalnya hanya luas wilayahnya itu kecil gitu ya, ketika musuh menyerang bisa langsung ke jantung kota pemerintahan gitu ya, sehingga dapat melumpuhkan negara dengan seketika gitu ya. Kemudian bagaimana dengan negara yang besar? Nah, negara yang besar yang luas itu akan sulit dijaga dan mudah disintegrasi ya, karena banyaknya suku misalkan ya, dan juga banyaknya uh, potensi miss dalam proses penyampaian informasi gitu ya, dan juga uh, membutuhkan banyaknya armada tempur, armada pertahanan gitu ya, untuk menjaga pertahanan negara atau kedaulatan negara gitu. Nah, sehingga dapat digarisbawahi di sini menurut Aristoteles, negara yang ideal itu adalah negara yang tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu kecil gitu ya. Nah, karena Aristoteles ini telah kita jelaskan sebagai bapak empirisme, gitu, maka dia akan senantiasa melihat fakta-fakta yang ada dalam uh, atau yang dialami oleh setiap negara, gitu ya, untuk bisa mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan negara tersebut berhasil atau tidak, gitu ya. Maka klasifikasi negara itu dapat dilihat dari capaiannya atau pencapaiannya. Nah, dalam hal ini Aristoteles melihat bahwa jikalau misalkan negara tersebut mengalami berbagai pengalaman gitu ya, yang memang uh, menghasilkan kehidupan masyarakat yang sejahtera gitu ya, maka proses tersebut atau pengalaman-pengalaman dari negara tersebut gitu ya, itu bisa dikatakan sebagai proses pengklasifikasian gitu ya. Sehingga Aristoteles di sini bisa menilai bahwa negara tersebut itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, selain itu, konsep lainnya yang perlu dipahami dari pemikiran Aristoteles mengenai negara adalah negara merupakan wadah dari aktualisasi politik manusia. Nah, dan juga manusia itu adalah makhluk yang berpolitik gitu ya. Sehingga di sini ada timbal balik. Manusia butuh wadah aktualisasi politik gitu ya, dan juga manusia juga merupakan makhluk yang berpolitik sehingga membutuhkan suatu wadah yang memang berbentuk suatu organisasi. Nah, negara ini kan bisa dikatakan juga suatu organisasi ya. Nah, selanjutnya setidaknya negara itu terbentuk dari desa-desa termasuk keluarga. Nah, ini bertentangan ya dengan apa yang digagas oleh Plato, bahwa Plato menginginkan tidak adanya lembaga keluarga gitu ya, termasuk badan swasta. Nah, sedangkan di sini Aristoteles di sini melihat bahwa negara yang ideal itu terdiri dari desa-desa dan juga keluarga. Nah, mengapa desa-desa? Mungkin karena waktu itu di Athena atau di Yunani itu
menganut sistem pemerintahan negara kota yang memang tidak terlalu besar gitu ya, maka desa-desa di sini bisa dikatakan sebagai pengorganisasian dari negara tersebut gitu ya. Ada pembagian wilayah gitu ya. Ada pendistribusian kekuasaan di situ melalui pemerintahan desa. Pemerintahan desa kemudian ada pemerintahan pusatnya. Nah, selanjutnya terdapat prinsip dalam bernegara yaitu hubungan timbal balik gitu ya. Karena pada prinsipnya manusia itu saling membutuhkan. Nah, dari uh, ketergantungan manusia dengan manusia lainnya, maka di situ muncullah hubungan timbal balik. Sehingga di sini negara bertugas untuk bisa menyediakan berbagai akses untuk manusia tersebut bisa saling berinteraksi gitu ya. Dan juga di sini artinya manusia membutuhkan negara dan juga negara tentu membutuhkan masyarakatnya, gitu. Sehingga terjadi hubungan timbal balik. Oleh karena itu di sini tujuan negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Artinya di sini jika misalkan tujuan dari para pendiri bangsa itu, para pendiri negara itu adalah untuk mensejahterakan warga negara, gitu ya, maka Aristoteles pun menggarisbawahi bahwa tujuan negara yang ideal itu adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, di sini ada salah satu bentuk wujud peradaban Yunani kuno yang luar biasa megah gitu ya. Di sini ada Temple of Olympian Zeus ya. Jadi kuil Olimpiade ya. Nah, ini merupakan salah satu bangunan yang khas ya di Yunani. Semoga kita diberi kesempatan ke sana ya, dan juga diberi kesempatan untuk memahami sejarah dari peradaban Yunani kuno ini. Oke, pembahasan kedua tentang kekuasaan. Bagaimana sih konsep kekuasaan menurut Aristoteles itu? Nah, pemikiran Aristoteles tentang kekuasaan itu bersumber dari politeia, pemerintahan yang berkonstitusi, pemerintahan yang memiliki sistem hukum, gitu ya. Berbeda halnya dengan Plato, jika misalnya Plato menegaskan bahwa kekuasaan itu berdasarkan pada pengetahuan, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini Aristoteles menekankan bahwa politeia gitu ya, itu merupakan suatu pemerintahan atau suatu bentuk pemerintahan yang memiliki konstitusi, gitu ya, memiliki sistem hukum. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini kekuasaan itu harus ditempatkan kepada konstitusi. Konstitusi inilah yang menjadi hukum dalam bernegara, gitu ya. Oleh karena itu, penguasa para pelaksana pemerintahan gitu ya, itu harus berpedoman pada konstitusi. Sehingga konstitusi itu menjadi sumber kekuasaan yang tertinggi atau memiliki kedudukan yang tertinggi dalam bernegara gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih demokrasi menurut Aristoteles? Lalu bagaimana pemikiran Aristoteles tentang demokrasi? Demokrasi menurut Aristoteles diartikan sebagai suatu sistem yang memang menjamin adanya konsep kepemilikan. Gitu ya. Nah, konsep kepemilikan itu setidaknya mencerminkan ada hak milik. Nah, hak milik itu menjadi penting. Gitu ya. Hak milik itu ada pada individu. Sehingga ada semacam hak individu yang dijamin oleh sistem demokrasi tersebut. Nah, hak individu itu memberikan tanggung jawab kepada seseorang karena dia memiliki hak terhadap dirinya sendiri sehingga ia bertanggung jawab terhadap haknya itu. Gitu ya. Dan selain itu juga hak individu itu memberikan kesempatan untuk orang agar dia berpartisipasi gitu ya. Agar haknya itu tidak diganggu oleh orang lain gitu ya. Maka secara tidak langsung dia di sini harus berpartisipasi untuk memperjuangkan haknya. Nah, oleh karena itu di sini menurut Aristoteles konsep demokrasi itu atau sistem demokrasi itu merupakan bukan dari bentuk negara ideal gitu ya, dan juga memiliki stigma yang negatif. Oke, dari pembahasan tentang negara, kekuasaan, dan demokrasi menurut Aristoteles, di sini dapat kita garis bawahi bahwa Aristoteles di sini lebih mengedepankan tentang fakta-fakta, gitu ya, sehingga bersifat empiris. Maka Aristoteles dijuluki sebagai pemikir politik yang empiris dan juga realis. Karena dalam melihat suatu pencapaian negara, gitu, dalam mengklasifikasikan suatu negara,
Aristoteles melihat berbagai fakta-fakta yang terjadi atau yang dialami oleh negara tersebut gitu ya. Sehingga dia bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan negara tersebut negara yang ideal atau tidak, negara yang berhasil atau tidak. Dan selanjutnya apa yang dijelaskan oleh Aristoteles mengenai misalkan politea, apa negara yang berdasarkan konstitusi itu merupakan suatu hal yang sangat realistis gitu ya. Nah, dengan menetapkan konstitusi sebagai kekuasaan tertinggi dan juga para penguasa itu harus berpedoman pada konstitusi, maka bisa terwujudnya negara yang teratur, negara yang berdasarkan hukum gitu ya. Oleh karena itu, di sini konteks realisnya muncul gitu ya. Sehingga Aristoteles dijuluki sebagai pemikir yang empiris dan juga yang realis. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jika misalkan teman-teman memiliki perspektif yang lain atau pengetahuan yang lain terkait dengan pemikiran Aristoteles yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, dan demokrasi, bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa membuat video yang memang melengkapi pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.